Saudara-saudari yang dikasihi Allah, pemerhati gender dan kesetaraan. Tema pleno kita pada hari ini berjalan dalam persekutuan, partisipasi, dan misi dalam membangun atau menggerakkan kesetaraan gender. Dari bacaan-bacaan yang diperdengarkan dan yang telah kita dengarkan, kita melihat bahwa bersekutu, partisipasi, dan misi itu mulai dari Allah sendiri. Sejak awal manusia mengenal Allah, dalam bahasa sejak perjumpaan pertama manusia dengan Allah, dan itu dituliskan dalam kitab suci, yang diceritakan di sana adalah komunio, persekutuan manusia dengan Allah. Rupanya dalam perjalanan sejarah, Allah itu senantiasa bersekutu dengan manusia. Selain bersekutu bersama manusia, dan dia selalu ingin hadir bersama manusia, dia juga berpartisipasi, ambil bagian, peduli terhadap kebutuhan manusia. Ketika bangsa Israel mengalami kesusahan, terjepit antara dikejar oleh tentara Firaun dan berhadapan dengan Laut Merah, Allah menyelamatkan mereka, menyeberangkan mereka lewat perantaraan Musa di sungai atau Laut Merah yang kering. Dalam perjalanan sejarah, ketika mereka merasa lapar karena kehabisan makanan, Allah menurunkan manna. Ketika mereka kehausan, Allah menunjukkan air. Nah, ini bukti bahwa Allah dalam perjalanan sejarah manusia senantiasa berpartisipasi, ambil bagian agar manusia itu senantiasa dan selalu hidup. Kendati pun manusia itu dikatakan dalam tanda petik selingkuh, Allah setia, tetapi manusia sering tidak setia. Mereka sudah dihidupi, diberi makan, ditunjukkan lahan yang subur untuk hidup, tetapi manusia itu, bangsa Israel, sering menyimpang dan tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah dewa lain atau Baal. Dan itu kita dengarkan hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Hosea. Diceritakan bahwa kendati pun bangsa Israel tidak setia, selingkuh, tetapi Allah tetap setia. Kesetiaan Allah tidak pudar karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Maka Allah senantiasa berkomunio, bersekutu, peduli, partisipasi, ambil bagian dalam kehidupan manusia. Puncak partisipasi, persekutuan, ambil bagian Allah terhadap manusia nyata dalam diri Yesus Kristus, dalam diri Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa, yang diutus datang ke dunia. Dalam hidupnya dia menunjukkan persekutuannya, mengupayakan persekutuannya dengan manusia, ambil bagian dalam kehidupan manusia. Kristus ini diutus atau misi, diutus oleh Allah, datang ke dunia. Bahkan dia diutus menjadikan dirinya seperti manusia, hamba dari segala hamba. Jadi begitulah Allah ambil bagian
berpartisipasi dalam kehidupan manusia, menjadikan dirinya sama dengan manusia. Dalam partisipasi menjadikan dirinya sama dengan manusia, dia berkontribusi menyelamatkan, menyembuhkan, dan menghidupkan. Dan ini kita dengar dalam Injil yang dibacakan tadi. Ada dua yang diselamatkan, disembuhkan dari penyakit, dan juga dihidupkan dari kematian. Satu permintaan yang sebenarnya aneh dan mengherankan diceritakan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ya, ia menyembah dan berkata, harap disadari perkataannya ini, anakku perempuan baru saja meninggal. Dia sadar sudah meninggal anaknya perempuan, sangat sadar, dan dikatakan anakku perempuan sudah meninggal. Tetapi datanglah, bukan untuk melayat, bukan untuk mendoakan. Datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Suatu keyakinan yang luar biasa dari kepala rumah ibadat, bahwa Yesus itu sanggup menghidupkan. Ketika anak perempuannya sudah mati, nah dia datang dan mengundang Yesus, datanglah, letakkanlah tanganmu di kepalanya, maka ia akan hidup. Itu iman yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju rumah kepala rumah ibadat, nah, seorang perempuan juga punya kepercayaan yang sangat luar biasa. Dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, maka saya akan sembuh. Memang dalam perikop yang diceritakan tadi tidak detail seperti perikop di Injil lain. Dalam Injil lain, Yesus protes, siapa yang menjamah jubahku? Dan para murid menjawab protes ini dengan pertanyaan yang heran. Apa kamu berkata siapa menjamah jubahku? Orang banyak di sekitarmu. Diskusi itu membuat perempuan ini ketakutan luar biasa. Mengapa takut luar biasa? Haram atau secara hukum Yahudi salah jika seorang, terutama orang yang sakit pendarahan, menjamah. Nah, dia itu orang yang sakit pendarahan itu najis. Najis. Dia kalau menjamah yang lain najis. Dengan sadar, karena ingin sembuh, dia melanggar aturan itu. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Karena Yesus mengatakan, imanmu, iman itu tadi kepercayaan dan keyakinan, asal kujamah saja jubahnya, maka saya akan sembuh. Lanjut ke cerita tadi, Yesus menjamah anak perempuan kepala rumah ibadat, dan memang benar anak perempuan kepala rumah ibadat itu hidup kembali. Ini cerita biblis. Saudara-saudari, mereka yang sakit karena pendarahan dan mayat untuk orang Yahudi itu sebenarnya sudah najis. Najis, tidak bisa lagi dicamah. Orang yang najis seperti orang sakit yang diceritakan dalam Injil ini, sebenarnya mereka ini tersingkir, terpinggirkan. Mereka ini tidak bisa datang ke kerumunan seperti orang kusta. Dari segi agama juga hak mereka menjadi hilang. Tetapi inilah partisipasi Yesus di dunia, mengembalikan hak orang yang hilang, baik hak bersosialisasi maupun dalam hak religi, dikembalikan kepadanya
dengan sikapnya itu. Begitulah Yesus berpartisipasi. Namun partisipasi utama Yesus, dia ada di dunia ini untuk menyelamatkan manusia dengan cara wafat di kayu salib. Begitulah Allah bersekutu, berpartisipasi, dan diutus ke dunia dalam diri Yesus Kristus, dan yang diutus ini bersekutu dan berpartisipasi dalam proses penyelamatan manusia. Injil bercerita tentang kesembuhan perempuan dan hidupnya kembali anak perempuan dari pemuka, dari kepala rumah ibadah. Memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Tentu kita berguru pada Yesus dalam hal memperjuangkan kesetaraan gender. Yesus berpartisipasi, ambil bagian. Untuk Yesus tidak ada gender. Semua manusia untuknya mempunyai harkat dan martabat yang sama. Barangkali tidak kebetulan bahwa yang disembuhkan dalam Injil hari ini dua perempuan. Disembuhkan dan dihidupkan. Misi kita seperti misi Yesus, menyembuhkan dan menghidupkan. Salah satu yang bertentangan dengan kesetaraan gender adalah hilangnya hak para perempuan, hak sosial dan hak religius. Hak sosial apa? Ya, diberlakukan asosial. Karakternya dimatikan. Yesus mengembalikan hak sosial dan religius dari dua perempuan yang disebut hari ini. Mereka dikembalikan mempunyai hak sosial dan hak hidup sebagaimana umumnya. Tugas kita pemerhati gender dan kesetaraan. Jika ada yang ditindas atau dikesampingkan hak sosial dan hak religius dari setiap orang, bukan hanya perempuan, tugas kita mengembalikannya. Begitulah kita berpartisipasi, ambil bagian dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Semoga lewat diskusi-diskusi, cerita, sharing kita selama beberapa hari di Santikarejo Jakarta ini menumbuhkan, menghasilkan gagasan-gagasan yang menarik dan operasional yang kita bawa ke tempat kita masing-masing dalam mewujudkan persekutuan, partisipasi, dan misi untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan. Amin.